Iman pada Allah, Part 1. Saat sedang belajar dengan ibunya, di pagi hari, seorang anak bertanya, "Ibu, apakah Allah itu benar-benar ada?" Sambil memegang pensil dan buku sang anak, sang ibu bertanya, "Kamu lihat pensil dan buku ini, Nak?" Sang anak pun menjawab, "Iya." "Apakah pensil dan buku ini ada yang membuatnya?" tanya sang ibu. "Tentu saja," jawab anak tersebut. "Apa yang membuat kamu yakin bahwa pensil ini ada yang membuatnya?" "Buku dan pensil ini pasti ada yang membuatnya, Bu. Sebab tidak mungkin benda ini muncul tiba-tiba," jawab sang anak. "Nah, lalu bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan ibu, ayah, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini? Mungkinkah kita semua muncul tiba-tiba atau ada yang menciptakannya?" Sang anak berpikir, "Aku paham, Bu. Pasti ada yang menciptakan kita." "Lalu bagaimana dengan udara yang kau hirup tiap saat, sinar matahari yang menghangatkan tubuh kita, bumi yang kita pijak, langit yang menaungi kita, air yang kita minum, tanaman dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, juga makanan yang kita makan setiap hari? Bisakah semua itu muncul tiba-tiba atau mutlak ada penciptanya?" tanya sang ibu kembali. "Ada yang menciptakannya, Bu," jawab sang anak. "Tapi Bu, kita semua tidak pernah melihat sang pencipta. Itu terkadang membuatku bingung tentang keberadaan pencipta." Sang ibu tersenyum, lalu menjawab, "Saat kamu makan kue ini, apakah kamu yakin ada yang membuat kue ini?" Sang anak mengangguk. "Apakah kamu lihat siapa yang membuat kue ini?" Sang anak menggeleng sambil berkata, "Tidak, Bu." "Apakah saat kamu tidak bisa melihat pembuat kue, lantas kamu jadi ragu adanya pembuat kue?" Lagi-lagi sang anak menggeleng. "Aku yakin ada yang membuat kue ini karena aku melihat, bahkan bisa merasakan anaknya kue ini, walaupun aku tidak melihat pembuat kue." Sang ibu tersenyum. Bukankah analogi itu bisa menunjukkan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ada karena kita bisa melihat dan merasakan ciptaannya tanpa kita melihat Sang Pencipta? Sang ibu melanjutkan, "Coba kau amati dirimu sendiri. Apakah kamu bisa merasakan beragam emosi seperti rasa senang, sedih, marah, kesal, berani, takut, pasrah yang ada dalam dirimu, padahal kamu tidak bisa melihatnya? Lalu amati sekitarmu. Bukankah kamu juga bisa merasakan angin walaupun tidak bisa melihat dan menggenggamnya, merasakan adanya udara dan suhu tanpa bisa melihatnya, mendengarnya, apalagi memegangnya, juga bisa merasakan energi walaupun tidak bisa melihat dan menggenggamnya?" Sang anak menatap ibunya, lalu menjawab, "Aku bisa merasakan emosi ada dalam diriku. Aku bisa menghirup udara, merasakan panas ataupun sejuk, padahal aku tidak bisa melihat dan menggenggamnya. Aku juga bisa merasakan energi dalam diriku. Bahkan kita bisa merasakan energi listrik tanpa bisa melihat bentuk energinya. Bukankah itu menjadi bukti bahwa saat kita tidak bisa melihat atau menggenggam suatu benda, bukan berarti benda itu tidak ada. Dan saat kita bisa merasakan atsar atau pengaruh suatu benda, kita yakin jika hal itu ada. Demikianlah cara kita meyakini bahwa Sang Pencipta itu ada. Kita bisa merasakan pengaruhnya
atau bukti-bukti keberadaannya melalui benda-benda yang ada di sekitar kita. Semua hal itu menjadi suatu kemutlakan bahwa Sang Pencipta itu ada. Dialah yang Maha Menciptakan alam raya ini beserta isinya dengan sedetil-detilnya, termasuk menciptakan kita dengan sangat rinci dan halus. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha Kuasa atas segalanya. Sang anak menganggukkan kepalanya. Dia kini paham bahwa keberadaan Tuhan Pencipta semesta alam ini pasti ada, walaupun kita semua tidak bisa melihat bentuknya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang, malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.